Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Hendy Kurniawan di Mata Lokal Memilih. Kali ini di studio 52 Tribun Jogja kami sudah kedatangan dua tamu yang akan kita ajak ngobrol bareng, tentu dengan tema yang asik dibahas. Selamat datang Mas Eko Suwanto, Ketua DPC PDIP Kota Jogja sekaligus Ketua Komisi A DPRD DI. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, ini masih sawal. Masih sawal. Yang kedua ada Pak Agung Supriyono, pemerhati politik Ya. Jogja. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan sama. Maaf lahir batin juga. Maaf lahir batin. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mas Eko, pertama saya ingin mengucapkan selamat atas pengajuan bakal caleg DPRD Kota Yogyakarta ya, yang kemarin sudah diterima KPU Ya. Kota Jogja. Kemarin barusan Ya, kemarin baru aja. kemarin jam 10 pagi. Yang menarik adalah bahwa DPC PDIP memilih gerak laku budaya ketika pendaftaran bacalek itu. Apa yang mendasari ini, Mas Eko? Ya, jadi kebudayaan itu kan menjadi bagian dari keseharian kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai masyarakat ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa gerak budaya ini merupakan gerak nafas dari masyarakat kita di Jogja. Dan kita pahami produk kebudayaan ini kan banyak banget. Makanya kemarin kita tampilkan. Ya. Jadi ada kesenian, ya kemarin juga ada bergoto, ada tari edan-edanan ya, yang juga ada, kemudian jadilan juga ada, kemudian Tumpengan. kulinernya kan ada tumpengan. Jadi produk kebudayaan itu kan banyak banget. Dan kemarin kan pakai baju adat dan fashion itu kan bagian dari produk kebudayaan yang sehari-hari kita gunakan. Jadi kami percaya bahwa teman-teman PDI Perjuangan punya komitmen yang kuat untuk kemudian menjaga, merawat dan juga sekaligus memberdayakan dan menumbuh kembangkan kebudayaan kita. Sehingga tidak ragu-ragu kemarin teman-teman datang ke KPU dengan berjalan kaki dari Jalan Tentara Rakyat Mataram menuju ke KPU, dan kita mendaftar tepat jam 10 pagi. Persis di waktu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi spirit proklamasi itulah yang kemudian menggerakkan gerak budaya yang kita lakukan kemarin, dan alhamdulillah lancar. Kami terima kasih pada TNI Polri, terima kasih pada KPU Bawaslu, DKPP juga masyarakat yang menyambut antusias gerak budaya, dan sekaligus KPU telah menerima setelah memeriksa secara lengkap seluruh dokumen yang ada. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan awalan yang baik ini melahirkan kemenangan yang akan datang. Saya ulangi, 40 bacalek. Ya. Yang diajukan dengan kuota perempuannya 37,5%. 37,5%. Ya, jadi perempuan adalah sokoguru peradaban sebagaimana Bu R.A. Kartini menegaskan, dan Bung Karno pun secara spesial juga menulis Sarinah. Bagaimana perempuan ini punya daya yang sangat kuat, tidak hanya untuk mendidik anak-anaknya, tidak hanya untuk menghidupi keluarganya, tapi sekaligus sebagai pejuang di dalam pergerakan kebangsaan kita. Mas, kalau kita ngomong budaya, dengan apa yang ditampilkan apa yang dilakukan oleh DPC PDIP ketika mendaftar bacalek, tidak lepas bahwa itu ada komitmen Pancasila di situ. Bagaimana merawat kebudayaan dan kebinekaan. Ya, jadi Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan diawali dengan pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila digali ya dari Nusantara, dari bumi Indonesia kita, dan Bung Karno sebagai penggali Pancasila itu melihat dari dekat bagaimana Pancasila. Nah, pada saat kami melihat di tengah-tengah masyarakat, nilai-nilai Pancasila itu sangat kental di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah kalau kita di Jogja, ada bakul angkringan di Jogja kan banyak banget. Itu antara pembeli dengan yang jual itu saling percaya. Jadi kalau kita datang ke angkringan itu, yang jual
menyebutkan harga, yang beli menyebutkan apa yang dimakan. Mengapa mereka melakukan itu dan saling percaya? Karena keduanya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan sila pertama. Begitu juga kalau kita lihat di gudeg ya, bagaimana berperi kemanusiaan, bagaimana berkeadilan itu tampak sekali di gudeg kita. Jadi kalau punya uang bisa milih launya apa, dada, apa paha, suwir, apa boleh. Tahu tempe gitu. Tapi begitu uangnya sedikit berkurang bisa milih suwir. Nah bahkan yang uangnya sangat terbatas pun ada mekanisme nempel, membeli dengan uang yang dimiliki oleh pembelinya. Jadi secukupnya. Jadi Bu, duit saya 7.000. Dapat apa? Silakan aja. Ini misalnya begini. Bahkan dalam beberapa kehidupan kita di Jogja, terutama di sekitar kos-kosan ya, itu ada warung ya, dekat rumah-rumah kos itu menyediakan mekanisme lain, ngebon. Ya, jadi saya pernah lakukan itu ya pada saat saya juga gitu ya. Jadi ini model praktek Pancasila yang digali oleh Bung Karno, dan Bung Karno sangat luar biasa ya menggali Pancasila ini dari bumi Nusantara. Jadi kecintaan terhadap Indonesia pun juga tampak dari keseharian kita di tengah-tengah masyarakat. Pancasila tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu yang akan dijadikan pegangan oleh DPC PDIP tentunya untuk langkah ke depan. Ya, tentu saja PDI Perjuangan ini kan memiliki komitmen yang sangat kuat ya untuk kemudian menjaga Pancasila, menegakkan Pancasila, sekaligus mempraktekkan Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian menjadi dasar di hatinya seluruh caleg yang ada. Jadi 40 orang caleg yang kita ajukan ini telah melalui pendidikan pratama yang di dalamnya ada materi pendidikan ideologi Pancasila, ada materi tentang kepartaian, ada materi bagaimana teman-teman ini bekerja sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya bicara Pancasila harus terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus di dalam pengambilan kebijakan juga harus berdasar kepada Pancasila, terutama nanti pada saat tugas di DPRD ya, menjadi pimpinan komisi, menjadi anggota komisi ya, Pancasila harus menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakannya. Misalnya menyusun APBD yang pro rakyat itu yang seperti apa, menyusun APBD yang pro lingkungan hidup itu seperti apa, menyusun kebijakan yang membangkitkan spirit rakyat untuk cinta tanah air misalnya. Maka kemudian salah satu yang menjadi komitmen PDI Perjuangan untuk Pancasila ini adalah bahwa Pancasila ini menjadi pedoman, menjadi dasar bagi seluruh kader, utamanya para caleg ini nanti yang akan bekerja di tengah-tengah rakyat, yang akan bekerja di tengah-tengah pemilu itu, dengan pedomannya adalah Pancasila. Ya, ada Pak Agung di sini. Ya. Kita tahu dulu Mas Eko dan Pak Agung bikin Sinau Pancasila. Ya. Ketika Pak Agung masih di Pemda DIY waktu itu. Ya, betul. Itu adalah salah satu wujud bagaimana membumikan Pancasila bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari masyarakat. Bisa ceritain sedikit Mas Agung, apa itu Sinau Pancasila dan bagaimana dasar itu dibentuk? Oke, jadi satu hal yang menarik ya, terinspirasi dari Yogyakarta ini yang harus bertanggung jawab dalam keistimewaan. Yogyakarta yang saat itu penuh dengan potensi konflik. Siapa nggak tahu bahwa Jogja ini laboratorium dari konflik juga. Konflik apapun ada di Jogja. Tapi sebaliknya dari itu, siapapun nyaman di Jogja. Ini satu yang sangat istimewa. Nah, ketika mulai dulu sebutan sebetulnya kenakalan di jalan, tapi saat itu dimunculkan yang namanya kelitih dan seterusnya. Kemudian juga adanya perusakan-perusakan di makam. Kemudian adanya penolakan non-muslim misalnya ke dalam wilayah muslim. Kemudian juga ada pendidikan yang berbau sara misalnya. Nah, ini wujud sebuah keprihatinan. Maka dengan apa yang disampaikan Pak Eko tadi sangat luar biasa. Ketika sebetulnya ruh bangsa Indonesia khususnya Jogja dari Kerajaan Mataram itu rohnya kan selalu musyawarah, mufakat, tepo seliro, toleransi dan lain sebagainya. Maka ketika muncul berbagai persoalan ini, selain dilakukan koordinasi eksternal dan internal dari kelembagaan, eksternalnya ke
kepada pejabat-pejabat yang berwenang menangani itu, maka upaya-upaya pencegahan ini apa? Kemudian luar biasa, ide yang menarik dengan memang sangat berat, saya tahu perjuangan dari rekan kami dari komisi, khususnya dari komisi A ya saat itu, yang sangat luar biasa, dan itu ditentang karena saat itu dia mengatakan ini bukan tugas kami, tugas para penegak hukum gitu. Nah ini luar biasa. Nah akhirnya luar biasa. Akhirnya sangat menjadi sesuatu yang idola bagi seluruh masyarakat ketika dari embrio yang kecil, komisi A berjuang dari angka yang sangat kecil dan sangat tidak cukup saat itu, akhirnya dipahami bahwa itu menjadi satu hal yang pokok untuk Jogja. Bagaimana cipta kondisi yang kondusif. Nah ini sesuatu yang tidak mudah loh perjuangan itu. Akhirnya mereka sadar betapa pentingnya Yogyakarta ini menjadi kota pelajar, kota toleransi, kota tetap mempertahankan kota perjuangan, berbagai predikat yang ada di Jogja. Bahkan Yogyakarta semangat lagi untuk tetap mempertahankan bagaimana Jogja ini dipandang dan menjadikan satu model-model khusus di dalam penanganan berbagai konflik. Karena sungguh luar biasa ketika Jogja ini di tingkat nasional, Yogyakarta itu menjadi tepuk tangan luar biasa. Bahkan ketika kan jadi barometer di sini. Barometer ketika itu penanganan yang paling istimewa, saya ingat ketika ada di Gereja Lutfinah. Itu Jambon ya. Gamping Jambon, pasar. Iya. Itu luar biasa viralnya sampai luar negeri ya itu. Kemudian jam 6:30 atau jam berapa itu Kapolri sampai hadir. Tapi yang menjadikan heran, dan ini menjadi betul cerita di tingkat pusat satu, bahwa elok Jogja ketika kejadian jam 6, 6:30 sudah bersih. Yang membersihkan siapa? Antar umat beragama. Luar biasa toleransinya. Nah, saya ingat betul saya waktu itu. Iya, lebih dari itu apa? Tidak berhenti segitu. Tapi lebih dari itu, jam 6:30, jam 7, setengah 8, masyarakat lalu lalang sudah seperti tidak ada masalah. Nah, inilah konflik terbesar yang dalam waktu dekat tidak menimbulkan rasa takut dan tetap nyaman di Jogja. Oleh karena itu, patut waktu itu kita dapat apresiasi di tingkat nasional. Ya. Nah ini sebetulnya dari itulah semangat bagaimana membumikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Yogyakarta. Nah upaya itu terus dilakukan. Mulai dari terkecil dulu, kita targetnya 78 kecamatan. Itu belum bisa terlaksana sekaligus. Sampai 2 tahun, 3 tahun baru terlaksana di seluruh kecamatan. Dengan mengumpulkan seluruh ormas, perangkat desa dan SMA saat itu. Nah itu dikumpulkan, dilakukan pemahaman tentang 4 konsensus dasar. Nah dari situ berkembang dan alhamdulillah mulailah kita rasa nyaman walaupun sangat luar biasa. Karena apa? Potensi konflik atau ketika terjadi suatu masalah, sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Sebaik mungkin pemerintah berupaya dan misalnya Januari sampai Oktober enggak terjadi. Begitu terjadi di bulan November semuanya selesai. Ini jadi luar biasa kami apresiasi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Pemerintah lebih menjamah lebih banyak. Yang akhirnya juga ngerso dalam waktu itu mengukuhkan jaga warga. Yang intinya beliau sampaikan gini. Masyarakat Jogja jangan ewoh pekewoh. Tolong bisa menyatakan tidak. Ketika ada orang nginep yang tanpa bawa identitas, orang Jogja biasanya monggo saja pun dalu gitu loh. Tapi baru bisa ketika tidak bawa identitas menolak. Jangan nginap di sini, kamu membahayakan. Kalau suatu saat terjadi apapun kami tidak bisa tanggung. Ya. Siap. Mas Eko, apa yang kurang? Pasti kita belum sempurna apa yang dilakukan dan apa yang diterapkan, apa yang dari penerapan Pancasila, implementasi kehidupan sehari-hari bagi orang Jogja, apa yang perlu diperbaiki? Ya, yang pertama kita sadar betul bahwa
rakyat Jogja dan Jogja sendiri memiliki sejarah yang sangat hebat di dalam sejarah kejuangan kebangsaan, termasuk dalam sejarah Pancasila itu sendiri. Jadi misalnya di dalam BPUPKI ya, ada beberapa tokoh dari Jogja yang menemani Bung Karno, ada Dr. Ajiman Widodiningrat ya, kemudian ada Ki Bagus Hadikusuma, ada tokoh Muhammadiyah dari Jogja, kemudian juga ada Pak Muzakir dari Kota Gede, rektor pertama UI, ya. Kemudian tokoh-tokoh itu termasuk Ki Hajar Dewantoro, itu tokoh yang di Mei 1945 itu sudah bersama Bung Karno membahas merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian juga kecintaan rakyat Jogja. Jadi Jogja ini dari awal kelahirannya memang memiliki nilai-nilai Pancasila, memiliki nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kurang hari ini? Yang pertama begini, ini terjadi transformasi digital yang terlalu cepat menurut saya. Sehingga dunia sehari-hari kemudian dilengkapi dengan dunia maya. Masyarakat juga perlu untuk lebih siap di dalam, lebih bijak di dalam memahami sosial media. Ada gegar budaya yang cukup kaget ya, karena kemarin memang terjadi COVID, kemudian tiba-tiba orang tidak boleh bertemu, kemudian tiba-tiba sekolah daring, tiba-tiba rapat daring, kuliah daring dan seterusnya, sehingga gadget itu menjadi konsumsi sehari-hari. Bahkan dalam survei yang dilakukan oleh Komisi A Provinsi kemarin, mayoritas anak-anak muda kita itu menggunakan handphone lebih dari 5 jam, bahkan ada yang sampai 16 jam. Jadi sumber informasi, sumber berita dan lainnya sekarang sudah menggunakan gadget. Maka bijak bermedsos menjadi salah satu penting dalam upaya kita untuk melaksanakan Pancasila itu. Nah, tantangan yang lain begini. Pertama, kita masih melihat ada yang kurang dalam pendidikan Pancasila kita. Di antaranya adalah destinasi wisata sejarah ini yang menurut saya belum optimal di Jogja. Contohnya? Salah satunya misalnya kita tahu bagaimana Jogja kota republik. Ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja. Ya. Monumennya kita belum punya. Museumnya kita belum punya. Demikian juga dengan berbagai peristiwa sejarah yang lain. Misalnya Bung Karno pernah ditangkap di Jogja tahun 1930. Sebelum dipenjara di Bancai, kemudian disidang di Bandung oleh kolonial Belanda. Tapi sampai hari ini kan kita belum tahu di mana sebetulnya Bung Karno itu ditangkap. Kalau itu kemudian bisa menjadi museum, harapan kita ini kan pemerintah daerah memprioritaskan untuk pembangunan museum-museum sejarah. Karena untuk memahami Pancasila ini salah satu hal yang sangat penting ini adalah sejarah itu sendiri. Mengerti soal sejarah. Kemudian yang kedua, karena transformasi digital yang terlalu cepat tadi ini, ya orang kaget, kemudian orang tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Itu ditandai dengan banyaknya hoax, banyaknya fitnah, hate speech ya. Apalagi menjelang pemilu seperti sekarang ini menjadi tantangan tersendiri untuk kemudian kita berpancasila di dalam pemilu ya, khususnya dengan tidak melakukan hoax, melawan politik identitas, melawan hate speech, melawan kekerasan verbal dan lain-lainnya di sosial media. Nah, tantangan yang lain yang menurut saya perlu mendapat atensi ya dari pemerintah daerah, dan ini menjadi komitmen bagi PDI Perjuangan ke depan adalah membangun Bhinneka Tunggal Ika di Jogja. Jadi Pondokan itu menjadi laboratorium. Dulu banyak pelajar datang dari berbagai daerah tinggal di tempat yang sama. Tapi hari ini tuh kan dengan munculnya kos-kosan eksklusif ini, kan menjadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Induk Semangnya tidak ada, pergaulan sosialnya juga tidak terjadi ya. Karena ini kan tidak terlibat kerja bakti di masyarakat, tidak terlibat dengan berbagai kegiatan sosial. Ini tantangan bagi Pemda, maka kami minta memang Pemda untuk berkomunikasi antar Pemda. Sehingga masing-masing asrama ini ada induk semang yang kemudian dikelola oleh pemerintah daerahnya, sehingga ada pembauran antar pelajar di Indonesia termasuk dengan masyarakat Jogja. Nah, khusus di kota Jogja ada beberapa tantangan yang menurut saya penting untuk kemudian diselesaikan oleh PDI Perjuangan di masa yang akan datang. Yang pertama tadi museum ya, kemudian yang kedua kesejahteraan masyarakat ini harus dikejar secepatnya dengan penciptaan lapangan kerja, akses pendidikan dan akses kesehatan. Jadi praktek Pancasila yang nyata ini adalah rakyat berkeadilan, rakyat makmur ya, rakyat sejahtera. Maka APBD ini harus dialokasikan memang fokus untuk penciptaan lapangan kerja, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat, dan sekaligus pembangunan Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, pembangunan Bhinneka Tunggal Ika ini kan tercantum di dalam pasal 5 Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Artinya Bhinneka Tunggal Ika ini harus diajarkan sejak dini. Dan saya pernah diskusi dengan Kesbangpol Kota ya, pada masa diskusi nasional Pancasila itu ada ide tentang parenting kebangsaan. Jadi bagaimana anak-anak kita sejak dini, sejak dalam kandungan ya, kemudian di PAUD itu sudah mendapatkan pelajaran tentang Pancasila, tentang nilai-nilai Pancasila. Ini saya kira yang utama untuk kemudian PDI Perjuangan tegaskan. Jadi salah satu komitmen utama dari PDI Perjuangan adalah praktek Pancasila di dalam Kota Jogja dengan menampilkan wajah Jogja yang toleran, wajah Jogja yang terjaga lingkungan hidupnya, wajah Jogja yang tenggang rasa, wajah Jogja yang tanpa korupsi. Ini saya kira menjadi komitmen bagaimana praktek Pancasila di Kota Jogja. Jogja dikenal sudah lama sebagai miniatur Indonesia, laboratorium multikultural, multi ras, multi semuanya, multi agama ada di sini. Satu sisi itu menjadi berkah, satu sisi menjadi tantangan, Mas Eko pastinya. Dalam bagaimana kita merangkul itu semua. Dan kita kan mengerti betul di luaran sana ada tantangan, ada intoleransi, kemudian ada orang yang tidak tenggang rasa, kemudian bahkan ada praktek terorisme juga ada. Jadi ide-ide separatisme juga ada. Jadi inilah kemudian tantangan bagi PDI Perjuangan untuk kemudian meneguhkan komitmennya bahwa para caleg yang diajukan di pemilu 2024 yang akan datang ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen, yang didukung oleh sistem kepartaian yang kuat, karena mereka adalah petugas-petugas partai yang kemudian harus menjalankan ideologi Pancasila, harus menjalankan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang tidak boleh lupa adalah bahwa seluruh caleg ini sudah punya komitmen yang kuat untuk menjaga dan sekaligus mempraktekkan keistimewaan DIY. Jadi ini yang tidak perlu diragukan ya, karena memang dalam sejarah PDI Perjuangan yang lama kita konsisten soal keistimewaan. Bahkan Pak calon presiden ya yang diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Ganjar Pranowo ini salah satu yang memiliki bukti sejarah betapa komitmen mendukung keistimewaan DIY pada saat beliau di Komisi 2 DPR RI. Betul. Jadi Pak Ganjar ini yang mengawal RUU waktu itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi Pak Ganjar ini ikut membidani lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY, sehingga wajar bagi kami ya kemudian untuk memberikan dukungan penuh pada Pak Ganjar dengan satu kesadaran, kalau kita bareng Pak Ganjar insya Allah keistimewaannya akan terawat terus kira-kira. Itu konsistensi yang pasti terus dilakukan. Jadi kebetulan kan Mas Ganjar juga pernah kuliah di Jogja, ya, tinggal di Sorosutan cukup lama, ya, dan mengerti dan memahami Jogja, ya, sehingga pada saat beliau menjadi anggota Komisi 2, kami sangat hormat karena pada saat itu kan saya korlap demonya, ya, untuk mendesak agar segera dilahirkan Undang-Undang Keistimewaan, dan Mas Ganjar menjadi salah satu ya tokoh dari PDI Perjuangan yang menampilkan komitmen dan konsistensinya tentang keistimewaan DIY. Jadi ya sudah sewajarnya kalau kemudian kami bersama masyarakat di Jogja yang kuyung Pak Ganjar muga-muga jadi presiden. Iya. Itu saya ingat betul tahun 2011, 2012 Pak Ganjar sering banget komunikasi sama teman-teman di sini untuk ditanya bagaimana perkembangan RUU di sana, Pak. Gitu. Jadi saya kira soal track record kan tidak perlu dikira malah kita ini jumawa. Jadi intinya Pak Ganjar ya, Mas Ganjar ini sosok yang memiliki ideologi Pancasila yang kuat ya. Kemudian juga punya komitmen terhadap keistimewaan DIY yang sangat kuat. Sehingga ke depan dengan dengan politik pemilu yang hari ini terjadi ya, adu gagasannya kan menjadi jelas bahwa PDI Perjuangan punya komitmen yang sangat kuat untuk mensejahterakan rakyat sekaligus merawat Pancasila dan keistimewaan DIY. Siap. Bahkan yang terakhir saya kan jadi ketua pansus itu ya Pak Agung. Ketua pansus pembentukan tata tertib penetapan gubernur dan wakil gubernur. Jadi ketua pansusnya saya, ketua pansus penetapan gubernurnya Pak Nuryadi, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga ketua DPRD. Jadi saya kira bukti sejarah sudah cukup, tinggal sekarang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita praktekkan dalam sehari-hari didukung oleh kebijakan politik dan kebijakan anggaran. Maka
salah satu yang utama di dalam pemilu ini adalah mari kita bertanding dalam suasana yang bermartabat dan berbudaya. Itulah kenapa tadi di awal cerita tadi saya sampaikan kenapa harus gerak budaya yang kita sampaikan, karena kita juga punya cita-cita menang dengan terhormat, menang dengan cara yang yang elegan, cara yang bermartabat dan berbudaya. Target DPRD, target DPC Kota Jogja, Mas. Ya, jadi di pemilu tahun 2024 ini ada beberapa target. Kemarin kan pada saat kita ke KPU, setelah teman-teman berjalan kaki ya, kemudian mendapatkan perhatian dan antusias dari masyarakat, kita tumpengan di KPU. Ya. Sebelum resmi mengajukan bakal caleg. Ada 3 tumpeng yang waktu itu disediakan oleh panitia. Tumpeng yang pertama itu adalah kita memohon dukungan dan doa kepada masyarakat untuk menang pemilu presiden. Dengan doa Pak Ganjar terpilih sebagai presiden. 14 Februari, ya. Coblosan. Kemudian yang kedua, tumpeng yang kedua, kita berdoa, kita mohon doa restu dari masyarakat, mohon dukungan dari masyarakat untuk PDI Perjuangan menang di pemilu legislatif. Nah yang ketiga ini, pemilunya kan masih akan terjadi lagi di bulan November. Ya. Maka doa dan juga harapannya adalah PDI Perjuangan menang di pilkada. Dan kemenangan itu sepenuhnya untuk membahagiakan rakyat Jogja. Membahagiakan hatinya masyarakat Jogja. Siap. Terakhir, closing statement sebelum kita tutup acara ini. Pesan buat teman-teman semuanya seperti apa? Ya, kepada seluruh kader PDI Perjuangan, juga kepada masyarakat yang di Jogja, pemilu itu adalah peristiwa demokrasi, peristiwa yang baik. Kita harus ingat Jogja ini adalah kota pelajar, kota mahasiswa, di mana banyak saudara-saudara kita dari luar daerah datang ke Jogja. Yang kedua, Jogja adalah kota wisata, di mana banyak wisatawan yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka pemilu harus kita pastikan bermartabat dan berbudaya. Pemilu harus happy. Pemilu harus menggembirakan. Karena namanya pesta rakyat. Ya, sehingga para wisatawan masih bisa menikmati wisata di Jogja. Yang pengen nyoblos di Jogja juga bisa. Misalnya dengan menggunakan haknya meminta izin untuk memilih di Jogja, khususnya tentang Pilpres. Jadi kalau pindah misalnya dari wisatawan mau datang ke Jogja ya boleh saja. Untuk kemudian nanti nyoblosnya ya hanya Pilpres saja. Yeah. Nah yang terakhir, karena pemilu itu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat, ya mari kita jaga. Kita sama-sama komitmen untuk melawan hoax, melawan hate speech, melawan money politik, dan sekaligus melawan politik identitas. Kita jaga persatuan Indonesia kita dari Jogja. Siap. Terima kasih kehadirannya Mas Eko, Pak Agung. Sukses selalu untuk segala rencana ke depannya. Kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi nantinya ya. Ya. Siapa tahu nanti Pak Ganjar bisa datang di sini. Amin. Boleh. Nanti diajak pergi ke sini ya. Ya begitu. Selamat sore. Terima kasih. Begitu teman-teman, obrolan kita siang hari ini di Mata Lokal Memilih. Bertemu lagi bersama saya Hendy Kurniawan di Mata Lokal Memilih berikutnya. Wassalam.